warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Mas Dosen Production, media informasi bagi dosen dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang akan mengupas tuntas topik seputar Tridharma Perguruan Tinggi dan dinamika kehidupan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat bagi adik-adik mahasiswa. Kali ini Mas Dosen akan memberi materi atau tips atau bagaimana mempersiapkan ujian skripsi atau tesis bagi adik-adik mahasiswa, di mana ada beberapa pertanyaan yang sering keluar yang wajib ada pada waktu adik-adik menghadapi ujian tesis maupun ujian skripsi. Mas Dosen sudah melakukan survei dan kajian literatur. Ada setidaknya 11 pertanyaan yang sering muncul pada waktu ujian skripsi atau ujian tesis. Yang pertama, yang paling sering ditanyakan adalah, apa judul penelitianmu? Ya. Dari manakah saudara atau mahasiswa mendapatkan judul dari penelitian ini? Jawablah dengan lancar dan tegas. Kalau bisa jangan membaca lagi judulnya, jadi dihafal judulnya. Ini untuk mengesankan kepada dosen penguji bahwa adik mahasiswa benar-benar menguasai materi atau penelitiannya. Jadi usahakan menjelaskan judul dengan lancar, tegas, tanpa membaca, jadi sudah dihafal. Kemudian bagaimana saudara mendapatkan judul dari penelitian ini? Jawablah dengan objektif, artinya berdasarkan fakta, berdasarkan kajian literatur, berdasarkan pengalaman, pengamatan fenomena terhadap sesuatu. Akhirnya kita memastikan atau menentukan ini judul penelitian saya. Jadi dijawab secara objektif, jangan subjektif, dan disertai dengan evidence, bukti empiris, dan bukti dari pengamatan yang sudah adik-adik lakukan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, mengapa saudara tertarik meneliti judul tersebut? Apa latar belakangnya? Nah, disinilah adik-adik menunjukkan novelty atau kebaruan yang adik-adik coba tawarkan dari hasil penelitian adik-adik mahasiswa. Jadi tunjukkanlah fenomena gap dari kajian pustaka yang ada, dari penelitian yang relevan sebelumnya. Ini ada sisi yang kosong yang coba diisi dari penelitian yang adik akan pilih sebagai topik penelitian pada waktu skripsi atau menulis tesisnya. Jadi ada tunjukkan kontribusi manfaat dari hasil penelitian yang akan adik lakukan, ya. Jadi kontribusi penelitian atau gap yang coba diisi atau novelty itu menjadi poin penting penilaian dosen penguji pada waktu adik-adik mahasiswa ujian tesis ataupun ujian skripsi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa Anda meneliti di lokasi tersebut? Biasanya ini sangat penting untuk penelitian kualitatif, etnografi misalnya, studi kasus misalnya. Setting penelitian menjadi hal yang sangat penting. Jadi kemukakan alasan mengapa memilih setting tertentu di tempat tertentu, bukan tempat yang lain. Seperti itu. Kemudian yang keempat, metode apa yang Anda gunakan dalam penelitian ini? Jadi berikan keterkaitan antara metode dengan tujuan penelitian. Jadi metode penelitian itu biasanya akan ditentukan oleh jenis pertanyaan penelitian yang adik-adik rumuskan. Jadi penelitian itu ada penelitian kualitatif, kuantitatif, ada mixed method. Jadi metode yang tepat itu biasanya disesuaikan dengan jenis pertanyaan penelitian yang adik-adik coba jawab. Jadi jelaskan, misalnya metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan pendekatan fenomenologi misalnya. Mengapa rasional memilih metode tersebut, rasional alasan memilih pendekatan tersebut. Kemudian nomor 5, pertanyaannya, apa teori yang adik-adik gunakan? Ini sangat penting dalam penelitian kuantitatif. Kita memulai sesuatu penelitian itu dari teori. Jadi teori apa yang digunakan? Jadi ada theoretical framework yang adik-adik mahasiswa gunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Jadi harus dijelaskan antara kejelasan keterkaitan teori dengan permasalahan yang adik-adik coba
cari dalam penelitian. Jadi jelaskan teorinya, teori siapa, nama penemunya siapa, serta tahunnya, dan kemudian jelaskan kaitan teori tersebut dengan penelitian adik-adik sekalian. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah apa teknik pengumpulan data yang Anda gunakan. Bagaimana cara Anda mengumpulkan data tersebut. Ya, jadi teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif contohnya misalnya kita menggunakan interview, kita menggunakan observasi, kita menggunakan dokumen analisis. Kalau misalnya dalam penelitian kuantitatif kita menggunakan angket, kita menggunakan survei dan sebagainya, jelaskan. Jadi teknik pengumpulan datanya seperti apa, instrumennya apa. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang ketujuh adalah apa teknik uji validitas, reliabilitas yang adik-adik mahasiswa gunakan. Kalau kita menggunakan angket, kita menggunakan survei, itu instrumen yang akan kita gunakan harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Adik-adik harus bisa menjawabnya bagaimana menguji validitas dan reliabilitas dari instrumen sebelum adik-adik gunakan untuk mengumpulkan data. Itu harus dijelaskan dengan cermat sesuai dengan teori dan sesuai dengan kegunaan dari instrumen yang adik-adik gunakan. Kemudian, bagaimana Anda mengolah dan menganalisis data? Ini penting. Kalau misalnya kita penelitian kuantitatif, kita menggunakan misalnya SPSS. Kalau kita penelitian kualitatif, kita menggunakan misalnya aplikasi NVivo atau menggunakan analisis manual. Bagaimana proses codingnya, bagaimana proses menemukan tema, bagaimana proses menyimpulkan sebuah kesimpulan. Seperti itu. Jadi analisis data itu merupakan pertanyaan yang memang harus dijawab dan wajib muncul dalam ujian tesis maupun ujian skripsi. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-9, apa temuan dari penelitian yang sudah Anda lakukan? Tentunya, sebuah penelitian itu menemukan sesuatu. Jadi, adik-adik harus bisa memaparkan jawaban sesuai dengan hasil yang sudah kita tuliskan di bab 4 dan bab 5. Jadi, temuannya apa, analisanya apa, kesimpulannya apa, itu harus dijelaskan. Ya. Kemudian pertanyaan 10 bersambung dengan dari pertanyaan 9 tadi adalah apa kesimpulan penelitian Anda? Kesimpulan itu biasanya ada di bab 5. Kesimpulan itu berisi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ada di bab 1 ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan penelitian adik ada 3 atau 4 pertanyaan penelitian atau research question ya, berarti di kesimpulan minimal ada 4 paragraf yang menjelaskan, setiap paragrafnya menjelaskan jawaban dari setiap pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan di bab 1 ya. Jadi kesimpulan itu merupakan jawaban-jawaban dari pertanyaan penelitian. Kalau pertanyaan penelitian ada 4, idealnya di kesimpulan ada 4 paragraf yang menjelaskan, satu paragraf menjelaskan satu pertanyaan penelitian. Seperti itu teknisnya. Kemudian, apa saran dari penelitian yang adik-adik lakukan ya? Jadi setiap penelitian itu ada saran. Saran itu bisa saran secara teoretikal, bisa juga secara praktikal, dan juga bisa saran untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Saran itu harus dimunculkan, direkomendasikan itu berdasarkan temuan penelitian. Jadi jangan sampai misalnya temuan penelitiannya A, sarannya B. Jadi harus ada linearitas antara temuan data kita dengan saran. Jadi saran kita A, temuan data kita A, itu sarannya juga harus merefer ke hasil dari temuan ya. Jadi jangan sampai tidak ada keterkaitan antara temuan dengan saran. Kemudian yang paling penting adalah saran untuk penelitian selanjutnya, karena tidak ada penelitian yang sempurna. Sebuah penelitian selesai tapi tetap ada celah untuk peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sebidang atau sama topiknya dengan penelitian kita. Makanya sebagai peneliti yang baik kita harus sadar tentang kelemahan yang ada di penelitian kita, tentang apa-apa yang belum kita lakukan di penelitian kita, kita sarankan untuk diteliti oleh peneliti lain. Sehingga hasil penelitian kita minimal itu menjadi acuan starting point bagi peneliti lain untuk meneliti. Jadi dengan membaca skripsi atau tesis adik-adik mahasiswa, itu nanti peneliti lain mendapat ide untuk meneliti di bidang yang sama dengan yang adik-adik mahasiswa sekarang teliti. Ya, jadi saran sebaiknya adalah apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum, dan apa yang menjadi kelemahan dari penelitian kita, itu kita sarankan untuk penelitian lain supaya dilanjutkan. Ya,
Oke, jadi saya ulangi lagi kesimpulan dari awal. Yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah apa judul penelitianmu? Jawablah dengan tegas dan coba dihafal, mengesankan supaya kita memberitahu dosen bahwa kita paham dengan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian mengapa kita tertarik pada penelitian itu? Pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa Anda meneliti di lokasi tersebut? Kemudian pertanyaan keempat, metode apa yang Anda gunakan dan mengapa menggunakan metode tersebut? Kemudian kelima, apa teori yang Anda gunakan? Siapa penemunya? Apa asumsi dari teori-teori tersebut? Kemudian yang keenam adalah apa teknik pengumpulan data yang Anda gunakan? Bagaimana cara Anda mengumpulkan data tersebut? Selanjutnya, apa teknik uji validitas dan reliabilitasnya kalau di dalam penelitian misalnya kuantitatif? Apa teknik triangulasi data yang Anda gunakan kalau misalnya dalam penelitian kualitatif? Kemudian pertanyaan ke-8, bagaimana Anda mengolah dan menganalisis data? Pertanyaan 9, apa temuan dari penelitian yang sudah adik-adik lakukan? Kemudian ke-10, apa kesimpulan penelitian Anda? Dan yang ke-11 adalah apa saran dari penelitian Anda? Jadi saran ini bisa saran teoritis sifatnya, kemudian saran praktis, dan saran untuk peneliti lain supaya kelemahan dan apa yang belum di cover dari penelitian sedang kita lakukan itu akan dilanjutkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Demikian saja 11 pertanyaan yang sering muncul dalam ujian skripsi ataupun tesis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.